Pada 30 Agustus 1999, di bawah langit bumi Lorosai yang syarat ketegangan dan ketidakpastian, rakyat Timor Timur mengambil keputusan paling menentukan dalam sejarah mereka. Hari itu bukan sekadar peristiwa pemungutan suara, melainkan puncak dari perjalanan panjang konflik, penderitaan, dan pergulatan politik. Referendum tersebut akhirnya membuka jalan bagi lahirnya sebuah negara baru, Timor Leste. Proses ini berawal pada 27 Januari 1999 ketika Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie secara resmi mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan agar PBB mengumumkan kebijakan baru terkait penyelesaian persoalan Timor Timur. Kebijakan tersebut menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur: menerima otonomi khusus yang luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau memilih kemerdekaan penuh. Langkah Presiden Habibie ini secara efektif membuka jalan bagi pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur yang diselenggarakan di bawah pengawasan PBB guna menentukan status politik wilayah tersebut. Keputusan tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dilandasi sejumlah pertimbangan strategis. Pertama, prinsip hak menentukan nasib sendiri. Presiden Habibie meyakini bahwa setiap bangsa berhak menentukan masa depannya secara demokratis, termasuk rakyat Timor Timur. Kedua, tekanan internasional yang kian menguat. Desakan, terutama dari Australia, melalui surat Perdana Menteri John Howard, mendorong Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan Timor Timur secara tuntas dan bermartabat. Ketiga, pertimbangan stabilitas politik dan keamanan nasional. Presiden Habibie berupaya menyelesaikan isu Timor Timur sebelum berakhirnya masa jabatannya dan menjelang pemilihan presiden, guna mencegah instabilitas politik domestik, serta menghindari kemungkinan keterlibatan pasukan asing yang dapat mempermalukan Tentara Nasional Indonesia. Keempat, pertimbangan ekonomi. Beban keuangan negara untuk mensubsidi Provinsi Timor Timur dinilai cukup besar dan tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia. Dalam berbagai pernyataan publik, Habibie menegaskan bahwa biaya mempertahankan wilayah tersebut tidak lagi rasional secara ekonomi. Lebih jauh, pilihan referendum juga sejalan dengan agenda demokratisasi yang ia dorong pasca berakhirnya rezim Orde Baru, sebuah upaya membongkar warisan otoritarianisme melalui mekanisme demokratis. Sebagai tindak lanjut, PBB memfasilitasi perundingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal, negara yang sebelumnya menjadi penguasa kolonial Timor Timur. Perundingan tersebut mencapai kesepakatan pada 5 Mei 1999 yang dituangkan dalam dokumen berjudul Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang masalah Timor Timur. Perjanjian ini mengatur secara rinci mekanisme jajak pendapat. Rakyat Timor Timur diminta memilih apakah wilayah mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia sebagai daerah otonomi khusus, atau berpisah dan membentuk negara sendiri. Seluruh proses ini diorganisasi dan diawasi oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur, UNAMED. Di Indonesia, proses ini dikenal sebagai konsultasi rakyat Timor Timur, karena secara konstitusional hasilnya mengharuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut ketetapan MPR tahun 1978 apabila mayoritas pemilih menolak opsi otonomi. Salah satu opsi yang ditawarkan dalam referendum adalah pembentukan daerah otonomi khusus Timor Timur, sebagaimana tertuang dalam kerangka konstitusi untuk otonomi khusus sebagai aneks perjanjian Indonesia-Portugal. Dalam rancangan tersebut, Timor Timur akan memiliki pemerintahan daerah dengan gubernur dan dewan legislatif, sistem peradilan independen hingga tingkat banding, kepolisian daerah, serta kewenangan mengadopsi simbol dan identitas lokal. Namun demikian, Indonesia tetap memegang kendali atas urusan pertahanan dan keamanan. Bagi mayoritas rakyat Timor Timur, tawaran ini dinilai datang terlambat
dan tidak cukup menjawab luka sejarah yang telah lama terakumulasi. Mereka pun memilih jalan yang lebih berisiko, kemerdekaan penuh. Sebelum referendum dilaksanakan, masyarakat Timor Timur terlebih dahulu memasuki masa kampanye referendum. Periode ini menjadi tahap krusial karena berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menentang usulan referendum, berupaya memengaruhi opini publik dan meyakinkan pemilih terhadap posisi politik masing-masing. Kampanye referendum yang akan menentukan apakah Timor Timur menjadi negara merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia secara resmi dimulai pada hari Sabtu 14 Agustus dan berlangsung hingga 30 Agustus. Banyak pihak mengkhawatirkan masa kampanye ini akan diwarnai kekerasan, mengingat situasi keamanan yang rapuh dan ketegangan politik yang meningkat dalam beberapa bulan sebelumnya. Namun ketika kubu pro-Indonesia mengumpulkan para pendukungnya di Dili pada hari pertama kampanye, suasana yang tercipta justru menyerupai sebuah karnaval. Para pendukung berkumpul secara terbuka untuk menandai dimulainya masa kampanye menjelang pemungutan suara, menyuarakan aspirasi agar Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia. Secara historis, Indonesia menginvasi Timor Timur, bekas koloni Portugis, pada tahun 1975 dan secara resmi menganeksasinya setahun kemudian. Selama beberapa dekade berikutnya, wilayah tersebut dilanda konflik berkepanjangan yang ditandai oleh kerusuhan sipil, perang gerilya, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Tekanan dan kecaman internasional yang terus-menerus akhirnya mendorong pemerintah Indonesia pada Januari sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk membiarkan Timor Timur memisahkan diri apabila mayoritas penduduk menghendaki kemerdekaan. Prospek kemerdekaan ini kemudian memecah belah sekitar 800.000 penduduk Timor Timur. Dalam beberapa bulan terakhir menjelang referendum, wilayah tersebut mengalami gelombang kekerasan yang memperdalam ketegangan sosial dan politik. Meski demikian, para pengampanye dari kubu pro-Indonesia pada awal masa kampanye tampak berkomitmen untuk menjalankan kegiatan mereka secara damai. Kami sering mengatakan bahwa otonomi bagi rakyat Timor Timur adalah masa depan kami. Pada kesempatan ini, masyarakat berkumpul di sini untuk membahas otonomi bagi Timor Timur, ujar Thomas Rosario Fatima, seorang warga Dili. Plebisit ini berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Para pejabat PBB menyambut baik perilaku tertib massa pada awal kampanye sebagai pertanda yang menjanjikan bagi berlangsungnya proses referendum secara damai. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam beberapa bulan sebelumnya sejumlah staf PBB sempat diserang oleh kelompok milisi yang menentang segala bentuk otonomi bagi Timor Timur. Terserah kepada Anda sebagai pemilih untuk menyukseskannya, menjadikan proses kampanye sebagai proses yang damai dan produktif, kata Jeff Fisher, kepala pejabat pemilu PBB di Timor Timur. Sementara itu, para aktivis dari kubu pro-kemerdekaan menyatakan tidak akan menggelar aksi kampanye serupa. Mereka beralasan bahwa demonstrasi besar berpotensi memicu kekerasan. Seorang juru bicara kubu pro-kemerdekaan bahkan menyatakan bahwa kampanye terbuka tidak diperlukan, karena menurut mereka, mayoritas rakyat Timor Timur telah menginginkan kemerdekaan sejak tahun 1975. Pada bulan Agustus 1999, situasi keamanan di Timor Timur, khususnya di Dili, berada dalam kondisi sangat tegang. Menjelang pelaksanaan referendum, eskalasi kekerasan meningkat secara signifikan. Aksi intimidasi, penyerangan, dan teror yang dilakukan oleh milisi pro-integrasi terhadap warga yang dicurigai mendukung kemerdekaan terjadi secara berulang, menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta gelombang pengungsian massal. Bentrokan antara kelompok pro-integrasi yang didukung milisi pro-Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan, termasuk unsur Valintil beserta para pendukungnya, berlangsung secara sporadis namun intens. Salah satu peristiwa bentrokan tercatat terjadi pada 26 Agustus 1999, ketika situasi di lapangan masih diliputi ketegangan tinggi menjelang hari pemungutan suara. Kondisi keamanan yang terus memburuk
dan ketidakmampuan aparat lokal dalam mengendalikan kekerasan mendorong perhatian serius dari komunitas internasional. Sebagai respons, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor, Interfed, yang dipimpin oleh Australia dengan mandat utama memulihkan ketertiban, melindungi warga sipil, dan menstabilkan situasi keamanan di Timor Timur pasca referendum. 2 hari menjelang pelaksanaan referendum, tepatnya pada 28 Agustus 1999, situasi keamanan di Timor Timur, khususnya di Dili, semakin memburuk. Kepolisian Indonesia mulai mendirikan sejumlah pos pemeriksaan di berbagai titik di kota tersebut. Pos-pos ini terutama ditempatkan di lingkungan yang dikenal sebagai basis pendukung kemerdekaan, dengan tujuan resmi untuk mencegah masuknya orang-orang bersenjata atau pihak-pihak yang dianggap bermusuhan. Namun langkah-langkah keamanan tersebut tidak mampu meredam eskalasi kekerasan. Dalam sepekan terakhir menjelang referendum, dilaporkan lebih dari selusin orang tewas akibat bentrokan dan aksi intimidasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara terbuka mengkritik otoritas Indonesia karena dinilai gagal mencegah dan mengendalikan kerusuhan yang terus berlangsung. Para pejabat PBB juga menuduh kelompok-kelompok milisi pro-integrasi melakukan upaya-upaya di menit-menit terakhir untuk menggagalkan referendum. Upaya tersebut dilakukan melalui teror dan intimidasi terhadap warga dengan tujuan menakut-nakuti pemilih agar tidak datang ke tempat pemungutan suara. Akibat meningkatnya kekerasan, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri dari kota. Dalam kondisi darurat ini, Palang Merah turun tangan untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan tempat perlindungan bagi para pengungsi. Pada 29 Agustus 1999, sehari sebelum pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri di Timor Timur, situasi keamanan di kota Dili berada dalam kondisi yang sangat tegang dan syarat kekerasan. Berbagai laporan dari sumber lokal maupun internasional menggambarkan suasana kota yang diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Menjelang hari pemungutan suara, milisi pro-integrasi yang disebut-sebut mendapat dukungan dari unsur-unsur militer Indonesia meningkatkan aksi teror dan intimidasi terhadap warga sipil yang dicurigai mendukung kemerdekaan. Tindakan kekerasan ini menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Akibat eskalasi tersebut, ketakutan massal merebak di kalangan penduduk Dili. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman, seperti gereja, kompleks misi keagamaan, maupun kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMED, yang bertugas mengawasi jalannya referendum. Secara keseluruhan, situasi kota dinilai tidak kondusif bagi penyelenggaraan proses pemungutan suara yang damai dan bebas. Meskipun kehadiran PBB dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan integritas referendum, kondisi keamanan di lapangan tetap rapuh dan sulit dikendalikan. Sejumlah organisasi internasional dan pengamat independen turut melaporkan adanya gelombang teror sistematis yang dilakukan oleh milisi menjelang hari pemungutan suara. Kekerasan ini secara signifikan menghambat kampanye, membatasi kebebasan berekspresi, dan menekan partisipasi politik kelompok pro-kemerdekaan. Akhirnya, referendum penentuan nasib sendiri Timor Timur dilaksanakan pada 30 Agustus 1999. Pada hari bersejarah itu, Jose Alexandre Tjanana Gusmão, tokoh utama perjuangan kemerdekaan Timor Timur, turut memberikan suaranya. Referendum tersebut secara luas diperkirakan akan menghasilkan dukungan mayoritas bagi kemerdekaan. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Gusmão memberikan suara di sebuah tempat pemungutan suara yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di pusat Jakarta.
Suasana di lokasi berlangsung riuh. Para pendukung mengerumuni kendaraan yang ditumpanginya untuk melihat sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan nasional. Sementara petugas keamanan berdesakan dengan puluhan fotografer dan kru televisi yang meliput peristiwa tersebut. Gusmão, yang saat itu berusia 53 tahun, sebelumnya ditangkap oleh pasukan Indonesia pada November 1992 setelah bertahun-tahun bersembunyi di wilayah pegunungan Timor Timur. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena memimpin perjuangan bersenjata melawan pemerintahan Indonesia. Namun pada Februari 1999, ia dibebaskan dari penjara dan menjalani tahanan rumah di Wisma Tamu Pemerintah. Sejak pembebasannya, Gusmão aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin asing serta bekerja sama dengan pejabat Indonesia dalam membahas masa depan Timor Timur. Menjelang referendum, ia menyerukan partisipasi pemilih yang tinggi di tengah kekhawatiran bahwa kampanye teror yang dilakukan oleh milisi anti kemerdekaan dapat menghalangi warga pro kemerdekaan untuk mendatangi tempat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, Gusmão membagikan pernyataan tertulis dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia, yang menegaskan bahwa komunitas internasional akan menyaksikan rakyat Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Meski demikian, ia memilih tidak memberikan komentar langsung selama proses pemungutan suara berlangsung. Pengacaranya, Hendardi, menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil agar Gusmão tidak dianggap memengaruhi proses dan hasil penghitungan suara. Jika diminta penjelasan atau komentar mengenai pemungutan suara hari ini, ia menolak karena tidak ingin memengaruhi penghitungan suara, ujar Hendardi. Masa depan politik Gusmão pada saat itu dipandang cerah. Pemerintah Indonesia telah berjanji akan membebaskannya sepenuhnya pada pertengahan September 1999 dan ia diperkirakan akan menjadi presiden pertama Timor Timur apabila referendum menghasilkan pilihan kemerdekaan. Hasil pemungutan suara sendiri diperkirakan baru akan diketahui sekitar 1 minggu kemudian. Seluruh kotak suara dari sekitar 850 tempat pemungutan suara di Timor Timur akan dikumpulkan di Dili untuk dihitung. Selanjutnya, hasil tersebut harus disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sebelum dinyatakan resmi. Sebagai latar belakang, Indonesia menduduki Timor Timur secara militer pada 1975 dan setahun kemudian menyatakannya sebagai provinsi ke-27. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, pemerintahan Presiden B.J. Habibie membuka jalan bagi pelaksanaan referendum tersebut. Sebanyak 451.000 pemilih, termasuk sekitar 13.000 warga Timor Timur di luar negeri, terdaftar untuk memberikan suara dalam referendum yang dikoordinasikan oleh UNAMED, United Nations Mission in East Timor. Jajak pendapat yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 menghasilkan keputusan yang jelas dan menentukan arah sejarah Timor Timur. Dari total pemilih yang berpartisipasi, 78,5% secara tegas menolak opsi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih jalan kemerdekaan penuh. Hasil ini mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Timor Timur setelah puluhan tahun hidup dalam konflik, ketegangan politik, dan ketidakpastian masa depan. Keputusan tersebut tidak berhenti sebagai ekspresi politik semata, melainkan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang sah dan diakui secara luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran sentral dalam mengawasi transisi kekuasaan, memastikan proses pemisahan berlangsung sesuai dengan prinsip hukum internasional dan hak penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, baik secara politik maupun hukum internasional, Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sebuah wilayah yang selama lebih dari 2 dekade berada dalam pusaran sengketa dan kekerasan akhirnya menapaki jalan baru sebagai entitas berdaulat. Referendum 30 Agustus 1999 pun
menjadi tonggak penentu yang membuka jalan menuju kelahiran negara baru, Timor Leste, sekaligus menutup satu bab panjang dalam sejarah hubungan Indonesia dan Timor Timur. Saudara-saudara, pengumuman hasil referendum tidak serta-merta membawa ketenangan. Sebaliknya, keputusan tersebut justru memicu gelombang kekerasan massal di berbagai wilayah Timor Timur. Infrastruktur publik dihancurkan, rumah-rumah penduduk dibakar, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri. Dalam hitungan hari, situasi berubah menjadi krisis kemanusiaan berskala luas, dengan penderitaan sipil sebagai dampak paling nyata. Memburuknya keadaan ini memaksa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak. Pada 15 September 1999, PBB meratifikasi resolusi pembentukan Interfaith, International Force for East Timor, sebuah pasukan multinasional yang dipimpin oleh Australia. Mandat utama pasukan ini adalah memulihkan keamanan, menghentikan kekacauan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan serta proses transisi politik dapat berlangsung. Rangkaian peristiwa pasca referendum ini menandai fase paling kelam sekaligus paling menentukan dalam perjalanan Timor Timur menuju kemerdekaan dan akan dibahas lebih lanjut pada segmen berikutnya.